Dari hadap sini biar terang. Udah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang mana kita masih diberikan nikmat sehat dan sempat lupa kita layangkan selawat dan salam ke kehadiran junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam kesempatan kali ini saya coba akan sedikit menyampaikan hasil kerja saya di dalam pelatihan metodologi pembelajaran, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran daring atau RPP di masa pandemi COVID-19 kali ini. Ya, sesuai dengan apa yang tertuang di dalam RPP, saya perlu bacakan sedikit di sini adalah satuan pendidikan tempat saya mengabdikan diri, yaitu Madrasah Tsanawiyah Al-Ikhlasiyah Perampoan, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat, dan mata pelajaran yang saya ampu yaitu IPS. Dan materi yang saya buat di dalam RPP ini kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam, itu dia berada di kelas 7 semester ganjil dengan lokasi waktu 2 kali 30 menit. Di dalam RPP ini tertuang ada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Ini tidak perlu saya sampaikan karena sudah jelas. KI 1 isinya spiritual, KI 2 sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Dan selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu kita tuangkan KD dan IPK-nya. KD dan IPK-nya, yaitu di sini untuk kegiatan pembelajaran kali ini di dalam RPP ini saya tuangkan KD yaitu 3.1 menganalisis konsep interaksi antar manusia dengan ruang dan seterusnya. Nah, sedangkan IPK-nya di sini 3.1.1 dapat menganalisis konsep interaksi antar manusia dengan ruang dan seterusnya. Begitu juga dengan yang kedua, KD yang kedua 4.1 menyajikan hasil analisis tentang konsep interaksi antar manusia dengan ruang juga. Dan IPK-nya 4.11 menyajikan hasil analisis tentang konsep interaksi. Selanjutnya bisa dibaca dan dilihat di dalam layar KD dan IP yang saya tuangkan di dalam RPP ini. Selanjutnya KD 2 yaitu menafsirkan konsep interaksi antar manusia. Sedangkan IPK-nya 3.21 dapat menafsirkan konsep interaksi antar manusia dengan ruang. Yang selanjutnya yaitu KD yang keempat menentukan hasil analisis tentang konsep interaksi antara manusia dan ruang sampai 18. Selanjutnya yang dilanjutkan dengan IPK-nya, kita langsung saya buat IPK-nya itu dapat menentukan hasil analisis tentang konsep interaksi antara manusia dan ruang. Nah, di sini ada KD dan IPK ini saya baca saja tadi karena di sini sudah jelas tertuang. Nah, ini sudah termasuk RPP hot, menganalisis sudah masuk ke C4. Begitu juga menyajikan termasuk sudah masuk di P4 di sini. Nanti hal-hal yang mungkin ada yang kurang di KD dan IP-nya mohon bantuan nanti teman-teman untuk disempurnakan. Selanjutnya di dalam RPP di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini adalah sasaran dari apa yang diminta oleh KD dan IPKD-nya. Nah, yang salah satu di sini adalah menjelaskan, menyebutkan, menjelaskan lagi. Nah, salah satu yaitu menjelaskan kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia, menjelaskan tentang konsumsi, distribusi,
menjelaskan tentang iptek dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lain sebagainya. Adapun kegiatan pembelajarannya di sini adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan, yaitu yang pertama yaitu sinkronus, yaitu ada pendahuluan di sini, ada pendahuluan di sini, ada tertuang yaitu kegiatan inti, ada kegiatan inti. Nah, di dalam kegiatan inti di sini tentu sekali nanti akan kita minta siswa untuk menganalisis dan menyajikan tentang konsep interaksi antar ruang, sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi produksi, distribusi, konsumsi, penawaran dengan pemanfaatan sumber daya alam. Yang seperti awal tadi, kembali ke awal, ada pendahuluan. Itu pendahuluan biasanya kita harus menyapa, menanyakan kabar anak-anak dan lain sebagainya. Selanjut kepada kegiatan intinya, yaitu setelah siswa menonton, kita kasih siswa di sini di dalam sinkronus ini, siswa kita kasih dia materi berupa penayangan video yang nantinya siswa diharapkan dapat menyajikan, dapat menyimpulkan hasil analisisnya tentang dalam bentuk tulisan yang dikirim melalui Google Classroom. Membuat video sederhana yang menggambarkan interaksi antar manusia sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, ini karena sinkronus ini, mohon maaf, ini mungkin ada agak kurang mungkin pemahaman saya atau teman-teman atau mau menambahkan. Saya sangat mengharapkan itu supaya jadi pegangan kita nanti untuk selanjutnya. Setelah kita memberikan anak-anak tugas melalui itu, nanti anak-anak juga kita minta untuk menafsirkan ke adik yang tertuang di dalam pembelajaran itu, yaitu bisa menafsirkan mentuang konsep interaksi antar manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi. Nah, setelah siswa menonton dan menyimak video, diharapkan siswa menafsirkan konsep interaksi antara manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi produksi dan konsumsi dengan pemanfaatan sumber daya alam melalui Google Classroom. Membuat video sederhana dalam menentukan konsep interaksi antara manusia dengan ruang, dan tugas tersebut dikirim melalui via WA sehingga dibagi kelompok, sehingga siswa kita harus bagi kelompok menjadi 5 kelompok yang terdiri 5 kelompok. Nanti yang kebetulan jumlah siswa kami yang di sana itu ada sekitar 30 orang ya, 5 kelompok ya dibagi, satu kelompok itu isinya 6 orang. Nanti mereka akan membuat video sendiri dengan durasi maksimal itu 10 menit per KD-nya. Setelah mereka itu menyimak materi yang sudah diberikan oleh guru atau yang kami berikan. Nah, lanjut kita ke pembelajaran yang kedua, yaitu asinkronus, yaitu penugasan di sini. Yaitu penugasan tadi itu kami sudah memang sebut di sinkronusnya. Tapi itu kami tuangkan juga di dalam sinkronus, yaitu tugas mereka itu yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu menafsirkan konsep interaksi antar ruang manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan. Yang mana tugas itu saya ulang kembali dalam bentuk tulisan yang dikirim melalui Google Classroom. Yang kedua, membuat video. Membuat video dengan durasi 10 menit, yang mana video tersebut dibuat oleh kelompok masing-masing. Satu kelompok itu kita diwakili oleh 6 orang siswa. Nah, ini sebagaimana yang tertuang dalam sinkronus, karena kami sudah muat juga di sana tugas-tugas dari mereka.
Yang selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu dokumen. Nah, di sini asinkronus ini, di sini ada tugas sudah kami sampaikan tadi. Dokumen di sini yaitu dokumen yaitu berupa print out hasil lembar kerja mereka. Nah, yang tadi itu untuk menulis itu. Yang kedua berupa video. Sedangkan alat yang digunakan yaitu HP Android atau laptop, dan media yang digunakan yaitu MP3, MP4, Google Chrome, dan WA. Nah, sebagai kegiatan terakhir dalam RPP ini yaitu kegiatan penutup, guru bersama peserta didik merefleksikan pengalaman belajar. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya, mengingatkan siswa untuk selalu menjaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan, sering-sering mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan sebagainya. Yang selanjutnya berdoa di akhir pembelajaran. Yang sebagai langkah terakhir, yang terakhir di dalam RPP ini yaitu tentu sekali di sini harus kita analisis penilaian hasil kerja mereka, yaitu berupa penilaian. Penilaian dilakukan melalui pengumpulan tugas melalui Google Classroom dan penyajian video yang telah ditugaskan. Mengetahui kepala madrasah atau kepala sekolah dan tanda tangan guru mata pelajaran. Demikian gambaran singkat atau uraian singkat mengenai RPP yang saya buat di masa pandemi COVID-19 ini, yaitu RPP daring. Hal-hal tentu sekali di sini banyak hal yang kurang. Saya sangat mengharap masukan, kritikan yang insya Allah selesai pelatihan ini mungkin saya nanti akan memperbaikinya. Dan saya yakin ini banyak sekali memang kekurangannya. Dan sekali lagi saya mohon kepada bapak-bapak dan ibu-ibu guru dan para widya suara untuk menyempurnakan, membantu saya untuk mencapai kesempurnaan di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran kali ini. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai enggak tadi? Hah? Langsung ke siapa apa nih? Oh, iya langsung. Hah? Mana? Buka. Dia tahu. Itu dia betul. Paketnya. Nah, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ke siapa? Kan Muhammad deh. Oke, lu keset. Kita set aja. Apa nih ini mah? Belum dibaca kan? Sekolah kan. Sehun lalu Malik. Sambil. Saya baru ini tapi ini bagaimana? Ini pian dulu. Set baru berarti baru. Mati kan belum buka. Gua tutup terus deh. Terus bisa bangsa ini apa nih? Salah kita set. Nanti sudah ya. Bares kita masuk. Lebih baterai nih. Ulang aja. Kurang sempurna kita punya. Masih putus-putus soal.
depan dia. Adik ngulang ada nggak? Ya, kurang bagus mana ya? Cas tadi nih. Lung baterai. Baris was tas. Oh berarti belum sudah siap. Nggak sanggup ya tadi.